Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih sama-sama bisa belajar walaupun dalam bentuk video virtual. Perkenalkan, nama saya Nurul Aulia, NIM E1E019244 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Pada hari ini saya akan coba membahas mengenai sumber daya alam yang ada di Nusa Tenggara Barat, khususnya mengenai monyet ekor panjang yang ada di Kebun Raya Lemor. Adapun artikel terkait yang saya ambil sebagai referensi adalah artikel yang berjudul Identifikasi Karakteristik Penggunaan Habitat oleh Monyet Ekor Panjang atau Masasa fascicularis di sepanjang jalur mata air Lemor, kawasan Kebun Raya Lemor, yang ditulis oleh Rabiatul Adawiyah Atsani, Markum, dan Maiser Saputra. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki hutan tropis yang sangat luas dan juga keanekaragaman hayati yang tinggi. Hutan tropis ini merupakan habitat dari flora dan fauna yang melimpah di Indonesia. Beberapa contoh flora dan fauna yang begitu dilindungi adalah seperti Rafflesia arnoldi atau bunga bangkai dari Pulau Sumatera, Paradiseidae atau burung cendrawasih dari Papua, dan Varanus komodoensis atau komodo dari Nusa Tenggara Timur. Adapun di bagian tengah Indonesia, yaitu tepatnya di Pulau Lombok, merupakan salah satu bagian dari kawasan Indonesia yang memiliki hutan tropis. Salah satu daerah di Lombok Timur yang kondisi hutannya masih sangat terjaga sampai saat ini yaitu Kebun Raya Lemor yang berlokasi di kawasan hutan Lemor yang berada 28 km utara Kota Selong, Lombok Timur. Penetapan hutan Lemor ini menjadi kebun raya sudah tertuang dalam keputusan Menteri Kehutanan nomor 22 tahun 2012, di mana di sana jelas-jelas sudah diatur bahwa pemerintah pusat menyerahkan pengelolaan kawasan hutan Lemor ini kepada pemerintah daerah. Penempatan hutan lindung Lemor seluas 82,9 hektar menjadi kebun raya memiliki tujuan kegiatan konservasi, penelitian, pendidikan, wisata, dan juga jasa lingkungan. Namun di balik fungsinya sebagai pusat konservasi, Kebun Raya Lemor juga menjadi habitat bagi salah satu primata yaitu monyet ekor panjang atau Masasa fascicularis, di mana monyet ekor panjang dalam peraturan perundang-undangan Indonesia memang belum termasuk sebagai satwa liar yang dilindungi, tetapi dalam The International Union for Conservation and Natural Research atau IUCN memasukkan monyet ekor panjang atau Masasa fascicularis ini ke dalam kategori Least Concern atau LC atau beresiko rendah mengalami kepunahan. Monyet ekor panjang adalah salah satu satwa primata yang diketahui dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk pangan, obat-obatan, peliharaan, dan juga pendidikan serta penelitian. Di beberapa daerah, keberadaan satwa ini sudah mulai menghilang. Hal ini disebabkan oleh degradasi habitat yang luar biasa, konservasi hutan menjadi lahan pertanian, pertambangan, dan illegal logging menjadi salah satu faktor terdesaknya keberadaan primata di alam termasuk monyet ekor panjang. Nah, sama seperti manusia, satwa liar juga membutuhkan lingkungan untuk hidup. Lingkungan atau rumah alami tempat hidup hewan disebut sebagai habitat. Ada 4 komponen dasar dalam habitat, yaitu yang pertama food atau makanan, yang kedua adalah cover atau perlindungan, yang ketiga ada water atau air, dan yang keempat ada space atau ruang. Dalam hal ini kita akan lebih dalam membahas tentang mengenai food atau makanan yang dalam hal ini diwakilkan oleh pohon pakan atau pohon tempat satwa ini mencari makanan, dan juga kita akan membahas tentang cover yaitu tempat perlindungan atau pohon tidur atau tempat istirahat dari monyet ekor panjang di hutan raya Lemor. Aspek water di sini diabaikan karena monyet ekor panjang tidak membutuhkan sumber air secara langsung. Sedangkan kita juga tidak membahas speech karena di sini speech-nya sudah diwakili oleh penggunaan ruang pada pohon pakan dan pohon tidur yang akan kita bahas nanti. Oke, kita masuk selanjutnya yaitu mengenai pohon pakan atau food yang diwakili oleh pohon pakan, di mana pohon pakan merupakan bagian dari habitat yang berperan penting untuk memenuhi kebutuhan pakan bagi satwa liar.
Hasil pengamatan menunjukkan bahwa terdapat satu jenis pohon yang menjadi frekuensi utama dari monyet ekor panjang ini, yaitu jenis pohon dao atau bahasa ilmiahnya yaitu Dracontomelon dao. Hal ini dikarenakan karena pohon dao menyebar hampir merata di seluruh kebun raya Lemur. Rata-rata tinggi pohon yang dominan digunakan oleh monyet ekor panjang adalah pohon dengan tinggi 20 meter sampai dengan 30 meter. Monyet ekor panjang lebih cenderung memilih pohon yang tinggi sebagai pohon pakannya. Diduga monyet ekor panjang ini memilih pohon yang tinggi untuk menghindari gangguan predator atau satwa lain ketika sedang melakukan aktivitas makan. Keberadaan monyet ekor panjang lebih sering dijumpai pada bagian ranting karena monyet ekor panjang melakukan ini dikarenakan untuk mendapatkan pakan jenis buah atau daun muda yang umumnya berada di bagian tepi dari pohon. Kemudian pada hal ini kita akan membahas tentang pohon tidur ataupun cover dari habitat monyet ekor panjang ini. Dimana pada penelitian ini, cover seperti yang dijelaskan ini diwakili oleh pohon tidur atau pohon tempat istirahat dari monyet ekor panjang. Pohon tidur merupakan salah satu komponen biotik habitat yang berpengaruh sebagai tempat tinggal, berlindung, dan untuk keberlangsungan reproduksi. Hasil menunjukkan bahwa pohon jenis buah oda menjadi pohon tidur dengan preferensi penggunaan tertinggi dikarenakan hampir setiap hari monyet ekor panjang ini ditemukan beristirahat pada pohon jenis ini. Semua jenis pohon tidur memiliki tinggi rata-rata 20 sampai dengan 30 meter. Hal ini dianggap wajar karena monyet ekor panjang akan memilih pohon yang tinggi dan dianggap mampu melindungi kelompoknya dari gangguan predator. Posisi keberadaan monyet ekor panjang pada pohon tidur lebih dominan di bagian dahan pohon. Hal ini diduga karena monyet ekor panjang merupakan salah satu primata yang memiliki bobot tubuh yang berat sehingga membutuhkan bagian pohon yang kuat untuk menopang tubuhnya ketika beristirahat atau tidur. Selanjutnya adalah tentang pelestarian dari flora dan fauna termasuk monyet ekor panjang ini. Di mana pelestarian flora dan fauna adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan flora dan fauna secara bijak dan tepat untuk mencegah dari kelangkaan dan kepunahan. Beberapa jenis flora dan fauna kini semakin sulit ditemui karena banyak diburu untuk tujuan tertentu, yaitu dimakan untuk obat-obatan, perhiasan, penelitian, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah manfaat sendiri dari pelestarian ekosistem atau habitat dari flora dan fauna ini secara garis besar adalah untuk keberlangsungan manusia itu sendiri. Keberlangsungan flora dan fauna itu juga termasuk ke dalam hal ini. Seperti yang kita ketahui bahwa berapa banyak manusia yang memperoleh flora dan fauna ini untuk pakannya, untuk sandangnya, dan juga untuk papannya. Manusia butuh ketiga itu seperti pangan, yaitu kebutuhan pokok yang paling diutamakan setiap makhluk hidup. Ada juga sandang, yaitu pakaian yang sangat manusia butuh untuk menutup tubuhnya. Dan yang terakhir adalah yaitu tempat tinggal atau rumah yang dibutuhkan manusia untuk berteduh. Ketiga kebutuhan ini semua dapat kita peroleh yaitu dari flora dan fauna yang ada di alam. Proses pelestarian flora dan fauna ini ada dua, yaitu pelestarian in situ dan pelestarian ex situ. Di mana pelestarian in situ adalah pelestarian yang dilakukan pada tempat asli hewan atau tumbuhan tersebut berada. Contohnya adalah suaka marga satwa, hutan lindung, dan taman nasional. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah pelestarian yang dilakukan di luar tempat tinggal aslinya. Hal ini dilakukan karena hewan dan tumbuhan kehilangan tempat tinggal aslinya. Selain itu, pelestarian ex situ dilakukan sebagai upaya rehabilitasi penangkaran dan pembiakan hewan maupun tumbuhan langka. Contohnya adalah kebun botani, taman safari, kebun binatang, dan juga penangkaran. Ada quotes yang mengatakan bahwa bumi adalah ibu kita. Terlepas dari keinginan kita untuk menyakiti ibu kita, dia akan selalu mencintai kita selamanya. Artinya, alam yang disediakan Tuhan ini diciptakan untuk melindungi manusia. Sekeras apapun kita merusaknya, alam akan tetap berlaku baik kepada manusia dan tetap menyediakan sandang, pangan, dan juga pakan bagi kita semua layaknya seorang ibu kepada anaknya. Namun ketika itu semua telah mati, maka di sanalah kita pada akhirnya sadar bahwa kitalah yang nantinya akan menunggu kepunahan.
Jadi mari kita bersama-sama dalam bergotong royong dalam menjaga bumi kita. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.